kami mohon yang lengkap yang mulia, karena kemarin sore sudah kami salah satu advokat kami datang ke sana hanya diberikan sebagian. Karena kami melihat sendiri pada waktu penyerahan itu hampir 1,5 meter. Tapi yang diberikan ya seperempatnya yang akan diberikan. Oleh sebab itu kami minta keseluruhan lengkap sehingga kami bisa mempunyai dasar untuk perlawanan. Begitu ya. Penuntut umum izin menjawab yang mulia. Untuk di dalam KUHP yang baru hanya terdapat berita acara pemeriksaan yang bisa kami berikan yang mulia. Izin. Yang mulia, itu tadi melakukan korupsi kata-kata dari KUHP yang mulia. KUHP itu menyebutkan, memberikan, menyerahkan itu sama ke pengadilan, ke penyidik, ke advokat itu sama. Gak ada perbedaannya. Tolong dibaca baik-baik pasal 75 ayat 1 KUHP, ayat 6 KUHP. Begitu pula kalau kita gunakan KUHP lama 143 itu jelas di penjelasannya, dan dimaksud berkas perkara itu termasuk berita acara pemeriksaan. Apakah kita mau menjalankan KUHP dengan konsekuen apa tidak? Supaya kami itu bisa bersidang secara komprehensif ya mulia, secara fair dan objektif. Nah, bagaimana kami hanya diberikan sebagian sehingga kami tidak bisa memberikan perlawanan secara tuntas. ya. Ini salinan surat pelimpahan beserta surat dakwaan disampaikan ya kepada terdakwa lah ya, advokat bersama dengan penyampaian surat pelimpahan tersebut ke pengadilan negeri. Surat pelimpahan. Nah, biasanya kan yang diperlukan itu kan Bapak memerlukan BAP saksi dan sebagainya. Iya. Apa bukti surat dokumen surat-surat lain yang lain juga diperlukan? Ya pasti itu kan barang bukti yang mulia. Seperti link-link ini kan juga barang bukti. Iya, berarti saudara memerlukan semua Sangat dengan daftar memerlukan. barang bukti. Apa gitu salahnya? ya? Kenapa ada yang disembunyikan? Ada apa ini? Gitu loh. Maka kami ingin semuanya terbuka. Karena ini adalah bukan masalah mereka, juga masalah masyarakat Indonesia yang mulia, yang menginginkan persidangan secara objektif. Berarti harus lengkap begitu Iya maksudnya. dong, siap. Sama yang diserahkan ke sini. Nah, ya otomatis dong. Ini kan kita sekarang bertiga. Ada yang mulia, ada jaksa, ada kami. Masa yang mulia diserahkan mereka kami tidak tahu? Seharusnya kenapa? Pertanyaan saya, alasannya apa? Kok tidak diserahkan semua? Apa yang disembunyikan? Big question mark ini. Tanda tanya besar. Ada apa? Mohon ditetapkan yang mulia. Ya. Jadi berita acara pemeriksaan biasanya yang diminta karena itu nanti berhubungan dengan Kami minta keseluruhan. Ya. Baru kami akan putuskan apakah akan melakukan perlawanan atau tidak. Jadi begini, kalau tadi kan sudah disampaikan oleh terdakwa tadi ya, kalau akan melakukan perlawanan, Ya. tinggal saya akan memberikan waktunya, Ya. gitu ya Pak ya, tim advokat ya, kita berikan waktu 1 minggu cukup. Selama kami belum menerima berita acara pemeriksaan secara lengkap, maka kami belum bisa memberikan waktu kapan kami akan berikan perlawanan. Bisa diserahkan hari ini? Mohon izin Majelis Hakim. Kami menanggapi terhadap acara agenda hari ini, bahwa kita pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan terhadap hak-hak terdakwa melalui MKR. Nah, selanjutnya tadi terdakwa juga sudah menyampaikan akan melakukan perlawanan. Nah, untuk selanjutnya seharusnya itu agendanya perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap surat dakwaan yang kita bacakan. Bukan terkait dengan berkas perkara. Gitu, Pak. Jadi kalau alasannya tidak bisa melakukan perlawanan karena berkas perkara, itu mengada-ngada Majelis Hakim. Terima kasih. Link-link ini kan hanya link, kita nggak tahu apa isi link itu. Apa majelis juga tahu? Saya yakin juga tidak tahu. Ini kan berbicara sesuatu bukti. Semua yang ada di sini ini bukti semua. Kalau bukti-bukti tidak diberikan pada kami, bagaimana kami bisa melakukan perlawanan majelis? Yang mulia, Begini, tadi kita di awal sekali sebelum dibacakan surat dakwaan sudah interupsi.
ada yang salah dari proses ini. Ketika masih dalam status tersangka Ibu Tifa ini, harusnya sudah menerima lengkap seperti yang diterima oleh pengadilan ini. Disebutkan dengan jelas di situ, ya. Pasal 75 ayat 6 itu identik hampir sama dengan pasal Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Tolong Yang Mulia, saya dengar begitu dulu ya. Yang Mulia. Kalau berita acara pemeriksaan nanti Yang Mulia tolong saya disampaikan jelaskan juga. dulu Yang Mulia, boleh? Saya selesaikan dulu, boleh? Pasal 146 ayat 4 KUHP yang lama hampir sama kata-katanya dengan itu Yang Mulia. Kita ini mau secara KUHP apa tidak, itu saja dasar persoalannya. Kalau kita mempersoalkan apa yang dimaksud, kita sudah praktek sekian tahun, bertahun-tahun dengan KUHP yang lama dengan seperti itu. Mengapa ketika KUHP baru kita kemudian akan berubah? Kan tidak. Dan jangan jaksa mengatakan ini sudah tahapnya begini-begini. Sudah kita ini lega hati, sudahlah dengan pembacaan surat dakwaan. Tapi jangan kemudian kita melakukan normalisasi kesalahan. Mari kita luruskan persidangan ini. Terima kasih. Majelis, saya akan bacakan KUHP yang lama ya. Itu di dalam penjelasannya, saya bacakan. Yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara ini sendiri lengkap. Lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Apakah kita sepakat persidangan ini melanggar undang-undang? Nah, ini jelas majelis. Iya, sekarang Oleh sebab kita itu, mohon izin Majelis Hakim. Pertanyaan saya, ya. kenapa harus ada yang Mohon izin Majelis Hakim. Nanti akan Kami keberatan Majelis Hakim. Kami barusan kita semua sudah menerapkan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kenapa kita kembali lagi ke undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi? Terima kasih Mas Hakim. Gini loh Bapak. Tidak ada yang menyatakan bahwa yang namanya berkas perkara itu tidak termasuk berita acara. Apa ada pernyataan di KUHP baru seperti itu? Tidak ada. Jadi kan yang diperlukan kan berita acaranya juga. Kami juga akan mengambil beberapa poin di berita acara itu. Iya. Khusus-khususnya Ini kan laporan. bersedia memberikan berita acara. Tapi tidak semuanya majelis. Ini persidangan secara terbuka. Ini dilihat seluruh rakyat Indonesia loh majelis. Bukan cuma kami aja, itu semua wartawan itu ada. Dan saya yakin ada wartawan luar negeri. Mohon izin Mas Hakim. Advokat atau penasihat hukum mungkin harus memahami bahwa salinan berita acara dengan berkas perkara itu kan berbeda, ya kan? Dalam yang diamanatkan dalam KUHP itu adalah salinan berita acara. Berita acara. Itu. Ya. Jadi Yang kita mulia. sudah siap memberikan berita acara. Kalau dengan barang bukti dan lain sebagainya administrasinya itu kan nanti akan kita hadapkan, kita lihat bersama-sama di persidangan ini. Sebagaimana penetapan dari Majelis Hakim, penetapan persidangan bahwa menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dan beserta barang bukti. Ya, itu nanti. Ya, itu nanti akan kita ya. Terima Yang kasih mulia, Majelis Hakim. Yang diserahkan itu haruslah sama kepada pengadilan, kepada penyidik dan kepada advokat atau kepada tersangka. Masih tersangka ya. Harus sama karena redaksinya itu sama. Kalau tidak sama berarti ada diskriminasi dari penuntut umum kepada pihak tersangka. Tolong pahami itu dan tolong jangan diberi ruang untuk melakukan diskriminasi kepada Tidak ada pemberian ruang untuk diskriminasi ya Pak ya. Itu Kita kabulkan sudah permohonan kami. mendengarkan. Kabulkan permohonan Ya. kami agar diberikan dokumen yang sama persis antara yang majelis terima, yang diterima penyidik dengan yang kami terima. Tolong dibuat itu identik jumlahnya. Terima kasih. Kalau dikatakan bahwa KUHP lama Begini ya Pak ya, kita akan kembali kepada KUHP-nya ya. KUHP 20 2025. Surat pelimpahan dan dakwaan. Nanti akan disertai dengan berita acara pemeriksaan akan diberikan. Kalau mengenai barang bukti akan ditunjukkan di persidangan. Itu sudah berlaku dari dulu seperti itu. Saya akan memberikan waktu untuk mengajukan perlawanan 1 minggu. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026.
Begitu ya. Hari ini juga diserahkan BAP-nya, ya Pak ya. Gitu ya. Pertanyaan kami, jika hari ini tidak diserahkan bagaimana majelis? Nanti sampaikan di persidangan berikutnya. Ya, Kalau Pak. memang saudara terlambat untuk menerima, kemudian masih perlu waktu, silakan disampaikan. Jika hari ini kami tidak terima, apa konsekuensinya? Apakah kita tunda lagi persidangan ini? Karena kami kemarin sore sudah mengirim orang, faktanya dari 1,5 meter itu hanya Ya, nanti kalau masih kurang waktu 1 minggu di tanggal 9 bisa disampaikan. Kalau memang terlambat penuntut umum untuk memberikan berita acara, kita beri waktu lagi. Begitu ya Pak ya. Kan tanggal 9. Kalau memang ternyata mundur, Bapak masih perlu waktu, kita akan berikan waktu lagi. Iya. Begitu ya. Itu ya. Jadi sebelum kita menutup persidangan ya Pak ya, kita akan membacakan bahwa tolong dibantu siapapun yang hadir di sini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melakukan persidangan secara bersih, tidak menerima suap atau apapun juga. Ya, atau siapapun yang mengatasnamakan pengadilan, baik hakim, panitera pengganti ataupun pegawai negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada saudara-saudara ya, entah itu dari penuntut umum atau kepada terdakwa atau kepada advokat, silakan dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau ke KPK, Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, kita melakukan persidangan secara fair, secara bersih. Hanya akan mencari fakta dalam persidangan. Begitu ya terdakwa ya? Silakan dipergunakan haknya. Begitu ya? Kita akan menunda persidangan hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dengan acara perlawanan yang akan diajukan oleh tim advokat pukul 9.00. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Sama ya, pukul 9 ya Pak ya, tadi bisa juga hadir pukul 9. Begitu ya? Sidang selesai ditutup. Hadirin